Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita jumpa kembali pada program pembelajaran jarak jauh ini melalui tayangan yang ketiga kalinya, dan Bapak tidak lupa mendoakan mudah-mudahan kalian tetap diberi atau dikaruniai oleh Allah kesehatan, sehingga kita tetap eksis walaupun pembelajaran ini kurang memadai. Nah, kali ini kita akan mempelajari bersama menentukan keliling dan luas lingkaran yang diameternya bukan bilangan kelipatan 7. Artinya berbeda dengan pada tayangan yang lalu. Kalau tayangan yang lalu kalian sudah belajar atau mempelajari menentukan keliling dan luas lingkaran yang berdiameter 7. Nah, untuk lebih jelasnya, marilah kita pelajari bersama bagaimana menentukan atau bagaimana langkah-langkah menentukan keliling dan luas lingkaran yang diameternya bukan kelipatan 7. Mohon bersabar sejenak. Nah, anak-anak, langkah-langkah menentukan keliling dan luas lingkaran yang diameternya bukan bilangan kelipatan 7. Misal, tentukan keliling dan luas bangun di bawah ini. Gambarnya artinya sebuah lingkaran yang berdiameter 20. Jika lingkaran berdiameter 20, maka radiusnya adalah separuh dari 20 cm, tentunya yaitu 10 cm. Nah, pada prinsipnya sama dengan menentukan keliling dan luas lingkaran berdiameter bilangan kelipatan 7. Perbedaannya hanya penggunaan nilai pi. Artinya sama, langkah-langkahnya sama, rumusnya juga sama, hanya perbedaannya nilai pi-nya di situ. Jika lingkaran yang diameternya bilangan kelipatan 7, maka nilai pi-nya yang digunakan adalah 22/7. Sedangkan pada lingkaran yang berdiameter bukan bilangan kelipatan 7, maka nilai pi yang digunakan adalah 3,14. Hal tersebut bertujuan untuk memudahkan menghitung. Jadi, saya tidak menyatakan andaikan sebuah lingkaran itu diameternya
20 Pak, pakai yang pi 22/7 apakah salah? Tidak juga. Karena selisihnya tidak seberapa. Tapi untuk mempermudah menghitung, maka alangkah baiknya jika sebuah lingkaran itu diameternya 20, maka yang harus kita gunakan adalah 3,14. Saya ulang, penggunaan itu hanya bertujuan untuk mempermudah menghitung. Jadi penyelesaian soal di atas sebagai berikut. Tentukan keliling dan luas bangun di bawah ini. Penyelesaiannya bagaimana? Nah, seperti ini. Jawab. Alangkah baik jika kalian menulis kembali rumus K. Karena tentunya kalau ditulis secara berulang-ulang, pada akhirnya pada otak kita hal tersebut akan lengket. Nah, seperti ini misalnya, Bapak tetap menulis kembali, jawab K sama dengan 2 kali pi kali R. Jadi kalian jangan bosan-bosan menulis rumus itu kembali, biar selalu ingat. Nanti menghadapi ujian artinya pikiran kita tidak bingung lagi, rumus keliling seperti itu, karena sering kita tulis. Kalau ada latihan soal, pasti rumus itu ditulis paling atas. Jadi saya ulang, K sama dengan 2 titik pi titik R, atau K sama dengan pi titik D. Sama dengan 2 kali 3,14 kali 10, atau 2 titik 3,14 titik 10. Diingat, ini pakai R, jari-jari atau radius. Karena diameternya 20, maka R-nya tentu 10. Akhirnya sama dengan 2 kali 31,4. Tentunya kalian bertanya-tanya, kok tanda komanya mundur atau maju ke kanan? Bukan mundur tapi maju ke kanan, sehingga tampak satu angka di belakang koma. Nah, tentunya kalian masih ingat juga tentang prinsip perkalian desimal. Jika pecahan desimal per 100 dikalikan dengan bilangan 10, maka tanda komanya maju ke sebelah kanan, sehingga menjadi per 10, dan akhirnya menjadi 31,4 seperti ini. Hasil akhir dari keliling tersebut, karena 2 kali 31,4 sama dengan 62,8 cm. Ini pakai cara yang pertama. Bagaimana dengan cara yang kedua? Karena rumus yang kedua untuk menentukan keliling lingkaran itu K sama dengan pi titik D, atau K sama dengan pi kali D, maka
Pi-nya tetap 3,14 yang dipakai, sehingga tampak seperti ini. 3,14 kali 20 sama saja dengan 3,14 kali 2. Artinya nolnya tercoret, misalkan. Nolnya tercoret, terus tanda komanya maju ke sebelah kanan. Akhirnya tanda koma berposisi tepat di belakang bilangan 1 dan di depan bilangan 4. Sehingga nampak menjadi per 10. 31,4 sama saja dengan 314 per 10 kali 2. Nah, hasil akhir dari cara yang kedua ini sama saja dengan cara yang pertama. Hasilnya sama saja, karena hanya terbalik. Kalau pertama adalah 2 di depan, yang ini adalah 2 yang di belakang. Jadi akhirnya nilainya juga sama, menghasilkan 62,8 cm. Tentunya tentang keliling lingkaran yang berdiameter bukan bilangan kelipatan 7 ini, insya Allah kalian sudah mengerti. Nah, kali ini kita masuk ke menghitung luas. Bagaimana sih menghitung luas lingkaran yang diameternya bukan bilangan kelipatan 7? Sama seperti yang sudah saya katakan di atas, atau yang saya sampaikan di atas, seperti di sini. Pada prinsipnya sama. Jadi rumus luas lingkaran, rumusnya tidak akan pernah berubah walaupun diameter lingkaran tersebut bukan bilangan kelipatan 7. Tetap rumusnya tetap L atau luas sama dengan Pi kali R pangkat 2, atau bisa dibaca L sama dengan Pi titik R kuadrat. Pi-nya pakai yang 3,14. Seperti ini. Pi-nya nilainya yang dipakai ada 3,14. 3,14 titik 10 pangkat 2 atau 3,14 kali 10 kuadrat sama dengan 3,14 kali 100. Karena 10 pangkat 2 itu sama saja dengan 10 kali 10. Ini sering diulang atau sering saya sampaikan bahwa 10 pangkat 2 itu adalah 10 sama dengan 10 kali 10. Kadang anak-anak terlanjur atau kepleset dianggap 10 pangkat 2 10 kali 2, tidak. Dan bilangan kuadrat ini tentunya kalian sudah matang di kelas 5. Saya ulang, L sama dengan Pi titik R pangkat 2 sama dengan 3,14 titik 10 pangkat 2 sama dengan 3,14 kali 100. Hasilnya adalah 314 cm persegi. Tentunya kalian tetap harus mengingat prinsip perkalian desimal. Jika bilangan pecahan desimal per 100 dikalikan dengan bilangan 100, maka hasilnya akan menjadi bilangan bulat. Artinya jelasnya tanda komanya akan hilang.
Ini cara yang pertama. Cara yang pertama. Ada dua rumus memang mencari keliling dan luas lingkaran. Nah, cara yang kedua untuk menentukan L-nya atau luasnya adalah rumusnya adalah L sama dengan titik R atau L sama dengan Pi kali R kali R. Mohon maaf tadi Pi-nya tidak saya sebutkan. Saya ulang. Cara yang kedua menentukan luas lingkaran adalah Pi titik R titik R. Pi-nya kita gunakan 3,14 untuk mempermudah menghitung. 3,14 kali 10 kali 10. 3,14 tetap turun dan dikalikan pertama kali adalah 10 kali 10 yang diselesaikan pertama kali hasilnya 100. Kemudian hasil akhirnya toh sama dengan cara yang pertama. Tinggal kalian pilih lebih mudah menggunakan rumus yang mana, seperti itu. Kalau bagi anak yang belum paham betul tentang bilangan kuadrat dan akar kuadrat, maka akan lebih mudah, insya Allah akan lebih mudah dengan pakai rumus yang kedua ini. Nah, untuk lebih jelasnya tentang perkalian desimal, saya ulangi kembali atau saya jelaskan kembali di sini, walaupun pada pelajaran sebelumnya atau di semester 1 ini sudah dijelaskan, tapi seperti apa yang pernah saya sampaikan, kita mudah lupa karena sifat manusia seperti itu. Nah, jika pecahan desimal per 100 atau dua angka di belakang koma, di belakang tanda koma, ini bukan saya rubah, ini bukan B tapi D, salah ketik. Jika pecahan desimal per 100 atau dua angka di belakang tanda koma dikalikan dengan 10, maka pecahan desimal per 100 tersebut menjadi per 10 atau satu angka di belakang tanda koma. Misal seperti yang di atas ini, bagi anak yang belum paham. Belum paham, bukan tidak bisa, tapi belum paham. Jadi marilah kita tetap tekun mempelajari. Bapak juga belajar ini sebetulnya, belajar dengan kalian, bukan saya mengajar. Jadi jangan dianggap saya ini mengajar, tapi kita belajar bersama lah. Ini kembali misal 3,14 kali 10 hasilnya 31,4. Jadi tanda komanya maju satu langkah menjadi di belakang bilangan 1, posisinya tepat di belakang bilangan 1. Atau kita kerjakan dengan menggunakan pecahan biasa, 3,14 itu sama dengan 314 per 100 kali 10. Coret 0, 10, coret 01. Nampak 314 per 10. 314 per 10 itu sama dengan 31,4. Karena per 10 pecahan desimal per 10 itu tanda komanya ini di belakang angka 1, di depan bilangan 4. Artinya akan menghasilkan satu angka di belakang koma. Sudah paham?
Bagaimana dengan yang dikalikan dengan 20 seperti ini? 3,14 kali 20. 3,14 kali 20 sama dengan 31,4 kali 2. Kita mencoba menyelesaikannya perkalian ini dengan pecahan biasa. 314 per 100 kali 20. 0 pada angka 20 dicoret dan 0 pada angka 100 dicoret 1. Sama-sama 1 0 yang dicoret. Perhatikan. Tetap nampak 314 per 10. Dua angka duanya akan tidak tercoret. Bilangan per 10 pecahan desimal, satu angka di belakang koma, sehingga menjadi 31,4. Mengapa kali 2? Duanya tidak tercoret, nak berbeda dengan 10 tadi. Perhatikan betul hal ini. Kalau kalian menonton secara berulang-ulang, insya Allah kalian akan paham. Karena ini saya lengkapi dengan keterangan-keterangan seperti ini. Nah, bagaimana dengan menghitung luas dengan perkalian 100 pecahan desimal? Ini sudah saya jelaskan juga di sini. Jika pecahan desimal per 100 atau dua angka di belakang tanda koma dikalikan dengan 100, maka pecahan desimal per 100 tersebut menjadi bilangan bulat. Tanda koma hilang. Nih, misal 3,14 kali 100 hasilnya sama dengan 314. Atau jika kita selesaikan dengan pecahan biasa, 314 adalah 3,14 itu sama dengan 314 per 100 kali 100 dicoret 100 yang nampak hanya 314. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Dan akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.